6 Juni 1901 di Surabaya, pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan istrinya Ida Ayu Nyoman Rai dikaruniai seorang putra yang diberi nama Kusno Sosrodiharjo. Karena sakit-sakitan, nama Kusno ini kemudian berganti menjadi Soekarno saat usianya 11 tahun. Yang jelas, tak ada yang bisa membantah bahwa Soekarno tumbuh menjadi sosok yang penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Kiprahnya tak diragukan lagi, bahkan Soekarno menjadi ikon sejarah dunia yang bisa disejajarkan dengan Churchill atau Eisenhower pada masanya. Tapi melihat Bung Karno bisa dari segala sisi. Selain sisi ketokohannya sebagai bapak bangsa, Soekarno adalah seorang politisi yang juga berorientasi kekuasaan. Kerja politisi salah satunya adalah mengamankan kekuasaan yang ia kuasai, dan salah satu caranya adalah mengebiri lawan politik dengan pembungkaman. Maka Presiden Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin yang memberinya kekuasaan nyaris absolut. Bung Karno mulai bertindak keras dengan memberangus media massa yang mengkritiknya, membubarkan partai dan organisasi yang dianggap tidak setia kepadanya, serta memenjarakan tokoh-tokoh yang bersikap kritis kepadanya. Dalam sebuah tulisan, Bung Hatta mengingatkan bahwa diktator yang bergantung kepada kewibawaan seseorang tidaklah lama umurnya. Pernyataan itu dapat ditafsirkan bahwa demokrasi terpimpin yang dilahirkan oleh Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno itu sendiri. Dan ramalan Bung Hatta terbukti. Demokrasi terpimpin hanya bertahan 7 tahun sejak ditetapkan pada 1959. Pasca peristiwa berdarah G13 PKI, kekuasaan Bung Karno tumbang. Selama masa kepemimpinannya, terutama pada era demokrasi terpimpin, Bung Karno telah banyak memenjarakan lawan-lawan politiknya, sebagian bahkan tanpa pengadilan. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada saat proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, sosok Sultan Syahrir selaku salah satu tokoh utama pejuang kemerdekaan Indonesia justru absen di acara paling bersejarah bagi bangsa Indonesia itu. Ketidakhadiran Sultan Syahrir karena ia tengah melakukan diplomasi ke dunia internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Rangkaian politik diplomasi Sultan Syahrir diantaranya memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati, serta mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda bencana kelaparan. Tak heran karir politik Sultan Syahrir moncer kemudian. Syahrir merupakan Perdana Menteri termuda di dunia yang menjabat dalam usia 36 tahun. Selain itu, ia juga pernah menerima amanah sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Sultan Syahrir juga merupakan pendiri Partai Sosialis Indonesia. Syahrir tentu saja rekan seperjuangan Soekarno dalam masa pergerakan. Bahkan Syahrir, Soekarno, dan Agus Salim pernah bersama-sama diasingkan oleh Belanda ke Parapat di tahun 1948. Sayangnya, ujung jalan perjuangan Syahrir tak berakhir manis bahkan dikala sahabatnya itu berkuasa. Pada 8 Agustus 1961, Syahrir mendapat undangan upacara ngaben dari mantan Menteri Luar Negeri Anak Agung Gede Agung. Selain Syahrir, hadir juga Hatta, Muhammad Rum, Sultan Hamid II, dan sejumlah tokoh lain. Namun pertemuan itu dianggap sebagai ajang konspirasi subversif oleh Subandrio, yang kala itu menjabat Menteri Luar Negeri dan Kepala Pusat Intelijen. Syahrir kemudian ditangkap di rumahnya. Menyusul kemudian Anak Agung Gede Agung, Subadyo Sastro Satomo, dan Sultan Hamid II. Tokoh-tokoh masyumi seperti Muhammad Rum dan Prawoto Mangkusasmito juga ditangkap. Hanya Hatta yang tak disentuh sama sekali. Syahrir akhirnya wafat pada 9 April 1966 setelah terserang stroke beberapa kali dalam status sebagai tahanan.
Syahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dalam pidato pemakamannya, Hatta berkata, ia berjuang untuk Indonesia merdeka, melarat dalam pembuangan Indonesia merdeka, ikut serta membina Indonesia merdeka, tetapi ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia yang merdeka. Mochtar Lubis merupakan salah satu tokoh pers nasional yang sangat kritis terhadap Presiden Soekarno. Pria kelahiran Padang 7 Maret 1922 ini terjun di bidang jurnalisme sejak Jepang berkuasa dengan terlibat mendirikan kantor berita Antara. Kemudian ia turut mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya serta majalah sastra Horizon. Pada senjakala kekuasaannya, Presiden Soekarno nampak makin paranoid terhadap hal-hal yang dianggap mengancam kekuasaannya. Pertengahan 1950-an, Mochtar Lubis dipenjara karena dianggap mempermalukan presiden karena berani memberitakan isu poligami dan perkawinan Bung Karno dengan Hartini Suwondo dari Salatiga. Tak pelak, karena berita itu Bung Karno menjadi sasaran kritik Persatuan Wanita Republik Indonesia. Lubis pun dijebloskan dalam tahanan Orde Lama selama 10 tahun. Koran Indonesia Raya yang ia kelola pun dibredel. Pemikirannya selama di penjara ia tuangkan dalam buku yang berjudul Catatan Subversif yang terbit di tahun 1980. Buya Hamka adalah ulama karismatik asal Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Selain itu, Hamka dikenal sebagai aktivis Partai Masyumi dan aktivis Ormas Muhammadiyah. Titik awal konflik antara Buya Hamka dengan Presiden Soekarno adalah ketika Buya Hamka tidak sepakat dengan diterapkannya sistem demokrasi terpimpin. Akibatnya, Buya Hamka harus merasakan dinginnya dinding penjara. Buya Hamka ditahan selama 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan lamanya, tanpa diadili dan tuduhan itu belakangan terbukti palsu. Tuduhan yang ditimpakan kepadanya tak main-main. Ia dianggap terlibat persekongkolan pembunuhan presiden dan menteri agama. Tapi justru semasa ditahan itulah Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang monumental itu. Di akhir hidupnya, Presiden Soekarno berwasiat agar yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Buya Hamka, dan Buya Hamka bersedia memenuhi wasiat itu. Selain nama-nama di atas, terdapat nama-nama lawan politik Bung Karno yang dipenjara, seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Mr. Kasman Singodimejo, Syafruddin Prawira Negara, dan lain-lain. Demikian sekilas tentang mereka yang dipenjara selama masa kekuasaan Bung Karno. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.